Musliman أن الله يدوشهم بالرحمة والبركات والسلام حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى كافة الأمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النبوة ويا أهل النور. أما بعد. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita semua diizinkan dan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hadir di majelis dan di tempat yang mulia ini. Semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, setelah itu kelak diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita masuk pada surat Baqarah ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa minhum illa yadhunnun. Wa minhum, dan termasuk dari mereka ay al-Yahud, orang-orang Yahudi. Ummiyuna, ada orang-orang yang ummi, ay awam, yaitu orang-orang yang umum, yang enggak tahu isi daripada kitab Taurat. La ya'lamuna, mereka tidak mengetahui al-kitaba, pada kitab mereka yaitu Taurat. Illa amaniya, kecuali hanya angan-angan mereka, hayalan-hayalan mereka. Hayalan, angan-angan diyakini seakan-akan itu isi kitab Taurat yang asli. Wa inhum illa yadunnun, dan tidaklah mereka illa yadunnun, kecuali hanya menduga-duga, menyangka saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi itu terbagi menjadi macam-macam. Ada yang ru'asa, pemimpin-pemimpin mereka. Ada yang alim kitab Taurat, dan ada yang ummiyun, orang Yahudi yang ummi, orang umum. Mereka nggak bisa atau nggak tahu isi Taurat. Di sini disebutkan oleh Allah bahwasanya orang Yahudi itu ada yang minhum ummiyun, ada yang ummi. Ummi itu kalau menurut Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam,
beliau mengatakan wal adhar annal ummiya huwallazi la yaqra wa la yaktub. Pendapat yang paling kuat yang disebut ummi itu adalah orang yang tidak baca, tidak nulis. Enggak baca, enggak nulis. Itu dinamakan ummi. Kenapa? Karena memang satu, manusia ini awal mulanya kan memang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ketika dilahirkan ibunya masih bayi kan mboten kenal tulisan, ampune kok maca. Keadaan manusia yang asli ketika dia lahir di dunia ini ya ummi semuanya, nggak baca, nggak nulis. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ummi itu disebut ummi? Karena dulu bangsa Arab itu Pak, itu mereka nggak baca, nggak nulis, nggak pakai baca, nggak pakai nulis. Jadi langsung modelnya langsungan gitu. Nggak menggunakan huruf, nggak menggunakan baca. Ibaratnya ngeten, ada orang yang cerdas niku disuruh pakai kalkulator ndak bisa, dia bingung, nggak kenal angka. Tapi nek dibedai 1000 tambah 5000 tambah ini sama dengan langsung ting bisa. Saking jeniusnya. Ya ndak perlu pakai tulisan, ndak perlu pakai hitungan, ndak perlu baca, denger toh langsung totalnya berapa bisa. Dan itu ada sampai sekarang. Kalau sampean pernah lihat ada anak-anak yang cerdas mengikuti apa itu lomba internasional matematika atau apa itu kan enten niku di TV. Saya pernah lihat di bedai ini tambah ini, kurang ini, tambah lagi sama dengan ting podo. Sama persis dengan yang di kalkulatornya. Saking cerdasnya, tidak perlu baca, tidak perlu nulis, tapi langsung iso totale piro persis, tidak meleset sama sekali. Itu saking jeniusnya. Nah, orang Arab dulu itu tidak pakai baca, tidak pakai nulis, kebanyakan dari mereka. Jadi nggak usum, nggak musim pakai bacaan, pakai tulisan, karena cerdas-cerdas. Nah, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dijuluki An-Nabiyul Ummi, Nabi yang ummi, nggak pakai baca, nggak pakai nulis, karena jenius. Jadi zaman itu di kalangan orang Arab nggak baca, nggak nulis itu bukan aib, bukan kebodohan, tapi justru suatu kejeniusan, suatu kehebatan, dan mereka sudah biasa seperti itu. Lain halnya dengan orang Yahudi. Kalau bangsa Yahudi zaman itu nggak baca, nggak nulis itu aib. Kayak seperti kita sekarang, zaman sekarang kan sama. Nggak iso moco, nggak iso nulis ya aib. Itu suatu kekurangan. Ya, karena memang suatu bangsa, suatu daerah itu adat istiadatnya berbeda-beda. Kalau di bangsa Arab zaman itu nggak baca, nggak nulis itu sebuah kebanggaan, kejeniusan. Tapi geser di sebelahnya bangsa Yahudi nggak baca, nggak nulis itu sebuah aib, kekurangan. Nah, orang Yahudi mereka dikabarkan oleh Allah ada yang ummiyun, mereka nggak bisa baca, nggak bisa nulis dalam makna yang jelek. Karena orang Yahudi kalau nggak baca, nggak nulis itu jelek, kekurangan tadi itu. Ya. Di sini disebutkan oleh Allah mereka itu orang Yahudi yang ummi itu banyak. Yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bukan karena jenius, tapi memang bodoh, tanda kutip kan begitu. Itu banyak. La ya'lamunal kitab, mereka nggak bisa baca kitab Taurat langsung, nggak bisa. Mereka itu orang-orang umum, orang Yahudi yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Mereka tidak bisa mengetahui isi kitab Taurat yang asli. Kata ulama, orang-orang ummi di kalangan orang Yahudi itu setidaknya ada 3 golongan, ada 3 macam. Pertama,
orang awam, orang umum, orang Yahudi yang mana mereka tidak mengetahui isi kitab Taurat sama sekali. Baca nggak bisa, apalagi memahami. Nggak iso moco ya nggak iso memahami. Terus kayak anak kecil yang baru lahir, nggak tahu apa-apa tentang Taurat. Tapi mereka fanatiknya luar biasa. Nabi Muhammad membawa Al-Quran, membawa mukjizatnya jelas. Soal basa Jawa niku cetha welo-welo. Nabi Muhammad ini membawa kebenaran. Tetap dia nggak mau ngikut Rasulullah. Dia ngikuti apa yang dia pahami selama ini. Padahal dia membaca kitab Taurat saja tidak bisa, memahami apalagi. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang awam, orang umum yang orang Yahudi itu bisa baca Taurat, bisa baca, tapi bila fahmin dia nggak bisa memahami, bisa mau cocok tapi nggak paham. Ya kados seperti sekarang ya, kita bisa baca Al-Quran, kadang-kadang kita nggak paham maksudnya atau artinya. Nah, orang Yahudi itu juga ada yang seperti itu, bisa baca Taurat tapi nggak paham. Cuman kalau zaman itu orang bisa baca Taurat itu udah luar biasa, hebat pisan, lumayan pinter pisan. Soalnya yang bisa baca Taurat, yang hafal apalagi nggak ada, kecuali dihitung dengan jari. Nabi Musa, terus Nabi Harun, terus siapa? Cuman saja 5 ini loh nggak penuh, nggak ono sing hafal Taurat, saking sulitnya kitab Taurat itu. Ini ada di antara mereka bisa baca tapi tidak bisa memahami. Ini yang dikatakan oleh Allah, digambarkan masalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara. Ini yang digambarkan oleh Allah seperti keledai yang membawa buku. Keledai itu kan hewan yang paling bodoh di dunia, itu keledai. Tapi dia bawa buku, bawa buku akeh, tumpuk-tumpukan, tapi dia paling bodoh sedunia. Itu perumpamaan bagi mereka orang Yahudi yang sudah bisa membaca Taurat, tapi kok masih belum paham siapa Nabi Muhammad, masih belum paham apa itu agama Islam. Padahal jelas di dalam kitab Taurat itu tercatat sifat-sifat kebenaran dari Nabi Muhammad dan agama Islam. Koyok keledai nggawa buku akeh, maca buku akeh, tapi tetap menjadi hewan terbodoh di dunia. Hewan terbodoh di dunia itu keledai. Nah, naudzubillah min dzalik. Kemudian ada golongan yang ketiga, orang awam yang mereka nggak bisa baca, nggak bisa memahami, bisanya cuman denger, modal krungu tok. Modal krungu tok yang diomongkan oleh pemimpin mereka, tokoh agama mereka apa, ya sudah itu diyakini benar, dipegang benar, dan mereka tidak mau menerima yang lain, tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, alias mereka itu tidak mau menggunakan akal sehatnya, walaupun bertentangan dengan akal sehatnya, tapi kalau tidak cocok dengan apa yang mereka dengar dari tokoh agamanya, nggak akan bakal diterima. Bahkan andekan walaupun sejelas seterang matahari kebenaran tersebut, tidak akan diterima kalau tidak cocok dengan yang mereka dengar dari pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka. Walhasil ummiyun, kaum atau orang-orang ummi dari orang Yahudi ini keras kepala juga, walaupun mereka sebetulnya tidak tahu apa-apa tentang kitab Taurat, tapi fanatiknya begitu luar biasa, fanatik buta, sehingga tidak bisa menggunakan akal sehat mereka. Yang nggak bisa baca tulis, wes fanatik dengan pemimpinnya luar biasa. Yang bisa baca tapi tidak bisa memahami sama. Terus yang nggak bisa apa-apa, bisanya cuma denger tok, modal denger tok juga sama. Semua orang dari kalangan Yahudi yang ummiyun, yang mereka nggak bisa baca, nggak bisa tulis, seakan-akan tampil jadi orang yang faham isi Taurat.
Padahal di dalam kitab Taurat ada sifat-sifat Nabi Muhammad, dan di dalam kitab Taurat itu ada berbagai macam info yang diberitahukan oleh Allah bahwasanya Nabi Muhammad dan agama yang dibawa adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang pernah dikabarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, yang notabene dulu adalah nabi mereka, orang yang mereka ikuti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang ummi, orang umum tersebut la ya'lamunal kitab illa amaniya, enggak tahu kitab tapi seakan-akan reti kabeh isi Taurat, padahal yang mereka ketahui cuman amani. Amani itu angen-angen. Angen-angen kalau bahasa sekarang tuh hayalan. Jadi mereka berkeyakinan atas dasar angan-angan, hayalan. Keyakinan mereka dibangun di atas dasar angan-angan, hayalan aja. Apa di antara hayalan mereka? Mereka meyakini bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali Yahudi. Itu di antara keyakinan mereka. Dan mereka tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa saat aja, beberapa hari aja. Itu diantara keyakinan mereka. Termasuk lagi kita pasti masuk surga karena kakek moyang kita banyak yang jadi nabi. Jadi mereka berkeyakinan dengan keyakinan yang mana sebetulnya itu bukan dari kitab Taurat, tapi dusta-dusta, hayalan-hayalan yang didoktrinkan oleh pembesar agama mereka, pemimpin tokoh agama mereka. Hayalan itu kan akadib. Akadib itu ya dusta toh. Wong berhayal itu kan ya, hayalan itu kan sebuah dusta. Contoh, enten wong berhayal, oh andekan ada bidadari turun dari langit. Nah, hayalannya wong jomblo itu. Mosok enek bidadari turun dari langit? Ya tidak ada, itu dusta. Hayalan itu bagian dari dusta. Andekan enek emas sak karung tiba saka langit, ya mustahil. Itu hayalan. Hayalan itu bagian dari dusta. Begitu juga mereka itu didoktrin oleh para pemimpinnya, padahal isinya itu hayalan-hayalan aja. Tapi mereka sudah terlanjur fanatik dan mereka tidak mau menggunakan akal sehatnya. Akhirnya ya sudah seperti itu. Padahal tidak pernah tahu isi Taurat, tidak pernah ngerti seluk-beluk isi Taurat, apalagi kok awal akhir, tidak tahu. Cuman amaniyah, yaitu hayalan-hayalan yang mereka dapat, yang mereka diajari itu, didoktrin itu dari para tokoh agamanya, yang mana mereka merubah-rubah isi Taurat. Nah, karena itu ada ulama yang mana mereka mengatakan amani itu juga bisa diartikan apa itu bacaan yang dipalsukan oleh pembesar atau pemimpin orang Yahudi. Jadi kalau yang menguntungkan Yahudi, menguntungkan kepentingannya, dibacakan di depan umum, di depan para pengikutnya. Ini loh ayat Taurat yang mengatakan kita ini benar, Muhammad itu salah ini. Kalau yang cocok dibacakan, dibuka kepada para pengikutnya. Tapi kalau nggak cocok, ayat-ayat yang menyebutkan kebenaran Islam, kebenaran Nabi Muhammad ditutupi, tidak dibacakan, di-skip, dilewati. Nah, itu ada yang mengatakan amaniyah bisa diartikan seperti itu. Walhasil intinya, mereka orang-orang Yahudi, ada orang yang ummi, sebetulnya nggak tahu apa-apa tentang kitab Taurat, tapi sok ngerti, seakan-akan ngerti si Taurat. Bahkan mereka membela habis-habisan doktrin-doktrin yang mana aslinya adalah hayalan-hayalan saja yang dibuat oleh para pemimpin mereka. Bahasa sekarang niku hurufat, hayalan-hayalan saja.
Tapi ya itu tadi, mereka tidak mau menggunakan akal sehat, akhirnya mereka tetap di dalam kesesatannya, tetap di dalam kekufurannya, memusuhi Rasulullah SAW. Padahal aslinya di kitab mereka Taurat ada tanda dan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari ayat ini ada satu pelajaran bahwasanya setiap sesuatu yang sesat itu biasanya berawal muncul embrionya itu, bibitnya itu muncul dari pemahaman-pemahaman yang salah. Dari pemahaman yang salah inilah akhirnya terjadi apa yang terjadi. Akhirnya salah Tuhan, salah agama, salah aliran, salah kepercayaan, salah. Nah ini awalnya ada yang membawa memang. Bisa jadi dia itu memang sengaja dan ada kepentingan. Makanya hati-hati. Lebih-lebih kita orang-orang Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus dikuatkan. Akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana itu selaras dengan akidah Rasulullah SAW harus benar-benar dikuatkan. Jangan sampai kita ikut golongan kanan yang terlalu ekstrim, terlalu keras, nggak sama, sesat, kafir, musyrik. Oh, kalau kamu nggak ikut agama saya, aliran saya, partai saya, organisasi saya, oh bid'ah, musyrik, kafir. Yang satunya, yang kiri terlalu lembek, wes apa, ndak apa-apa. Kamu beda agama, tidak apa-apa, semua agama masuk surga. Apa nih kok cuma beda aliran, tidak apa-apa. Saking lembek, sing kanan terlalu keras, nggak sama, kafir, murtad, musyrik, bid'ah. Sing kiri terlalu lembek, podo kabeh, wes gak apa-apa. Wes agamane apa ae, penting jadi wong apik mlebu surga kabeh. Penyembah apa ae gak apa-apa, Tuhane beda-beda gak apa-apa, penting jadi wong apik engko mlebu surga kabeh. Terlalu lembek. Nah kita Ahlus Jamaah di tengah-tengah. Di tengah-tengah, enggak terlalu keras, enggak juga terlalu lembek yang menganggap semua agama sama. Enggak, beda. Nah, agama sama, ada apa Rasulullah berdarah-darah berjuang? Ada apa para sahabat berdarah-darah banyak yang jadi korban? Agama beda, kita di tengah-tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran, agama, akidah, ajaran yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Maka di situ perlu diperhatikan kesesatan-kesesatan di mana-mana, baik dalam agama, organisasi, akidah, aliran dan seterusnya. Itu awal mulanya memang ada orang yang salah memahami sumber-sumber yang asli tadi itu. Contoh orang Yahudi ini, mereka tersesat, mereka mengkafiri Nabi Muhammad karena awalnya diselewengkan pemahaman Taurat itu oleh para pemuka-pemuka agama mereka yang bisa memahami dan membaca kitab Taurat. Akhirnya pengikut para ummiyun, orang-orang biasa, dan para pembesarnya kelak di akhirat dua-duanya sama-sama akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang alim kitab Taurat tapi nyelewengkan, menyembunyikan kebenaran Nabi Muhammad, jelas dimasukkan neraka. Yang jadi ummiyun, pengikut orang-orang biasa sebetulnya, orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa paham, ikut-ikutan bahkan membela mati-matian dan tidak mau menggunakan akal sehatnya, dua-duanya sama kalau akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih parah ya yang jadi pemimpin tadi itu. Karena itu disebutkan di Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Jiwa manusia itu tidak bisa menanggung dosa orang lain. Dosa orang lain itu ya tanggungan sendiri-sendiri. Setiap manusia menanggung dosa-dosanya sendiri. Tapi di ayat lain Allah SWT juga berfirman, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Nanti di hari kiamat itu ada orang yang mendapatkan dosa orang lain. Dia bertanggung jawab atas dosanya dan dia pun bertanggung jawab atas dosa-dosa pengikutnya, orang lain. Yaitu apa? Kasusnya seperti ini tadi.
Orang yang alim kitab Taurat menyembunyikan kebenaran Taurat, akhirnya diikuti pengikutnya, maka dosa seluruh pengikutnya pun ditimpakan kepada dia. Para pengikutnya dapat dosa karena mereka nggak mau menggunakan akal sehatnya, padahal hayalan-hayalan tidak sesuai dengan kebenaran mereka ikuti. Mereka dapat siksaan itu, dan yang menjadi pelopor, yang menjadi sumber kesalahan yaitu para pemimpin mereka yang bisa baca kitab Taurat itu dapat siksaan double. Satu, siksa karena dia sesat. Nomor dua, siksa karena dia menyesatkan orang-orang yang sebetulnya nggak bisa baca Taurat tadi itu. Dua-duanya sama menjadi orang-orang yang akan mempertanggungjawabkan kelak di akhirat, orang yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini ada juga kesimpulan dari kitab Bahrul Madid niku juga ada pelajaran bahwasanya setiap orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang sesat itu ada 3 unsur. Kadang-kadang itu tidak lepas dari 3 unsur ini. Pertama, satu, ada dalangnya, ruasa. Jadi ada dalang di balik suatu kelompok yang baru keluar terus mengacaukan persatuan, mengacaukan antara sesama. Kadang-kadang sesama muslim sampai musuhan. Kalau ada golongan baru, pemahaman baru, itu biasanya satu ada dalangnya. Enek wong sing jadi dalang. Nomor 2, ada yang jadi wayang. Enak sih jadi wayangi, ditampilkan tokoh-tokoh kelihatannya alim, kayaknya menguasai ilmu ini, ilmu itu, tapi sebetulnya itu cuma pelesetan tok. Isi kitab diputer balikkan sesuai keinginannya. Enaknya jadi wayang. Terus ada yang ketiga, buzzer. Buzzer itu pengikut-pengikut yang ada di bawah meramaikan agar seakan-akan benar. Nah, 3 ini itu juga sama terjadi di zaman dulu di orang Yahudi. Ada dalangnya, ada yang ditampilkan jadi tokoh, ada buzzer-buzzernya, orang awam, orang yang nggak tahu apa-apa, tapi seakan-akan mereka itu mengetahui dan mereka menyebarkan info itu kemana-mana sehingga supaya pemahaman mereka itu diterima dan dianggap benar. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu di zaman akhir seperti ini sudah paling enak, paling selamat ngikuti pemahaman dari para kiai-kiai zaman dulu, orang-orang soleh terdahulu. Dari segi apapun, ngikuti wong soleh-soleh zaman dulu. Ciri khasnya mereka yang mereka tidak pernah mengajarkan permusuhan, mereka tidak pernah mengajarkan kebencian. Itu ciri khas dari wajah mereka. Beda, mereka tetap bersatu, tidak pernah menjadikan itu sebagai bahan permusuhan, apalagi kok ada yang sampai ingin bunuh-bunuhan dan seterusnya. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, terakhir kesimpulan. Pertama, orang-orang Yahudi itu ada yang ummi, yang sebetulnya nggak tahu apa-apa tentang kitab Taurat, tapi mereka tersesat tetap mengkafiri Nabi Muhammad karena tidak mau menggunakan akal sehatnya. Mereka didoktrin oleh pemimpin-pemimpin agamanya dan mereka tidak mau menggunakan akal sehatnya. Tapi kata ulama, mereka yang seperti ini kalau mau menggunakan akal sehatnya sedikit, itu orang Yahudi yang semacam ini bisa masuk Islam. Mudah juga masuk Islam. Yang enggak gelem mlebu Islam niku wis didoktrin terus akal sehatnya enggak dinggo. Nah, itu sulit masuk Islam. Tapi kalau mau menggunakan akal sehat, mereka bisa masuk Islam. Orang-orang Yahudi yang masuk Islam rata-rata yang seperti itu. Orang umum, mereka mau mikir sidik kebenaran Nabi Muhammad, mukjizat yang kelihatan di depan mata, akhirnya mereka masuk Islam. Kemudian yang kedua, setiap golongan sesat itu awal mulanya pasti karena ada pelopornya yang mana dia itu yang sengaja memutarbalikkan atau memelintir pemahaman yang benar. Pemahaman aslinya begini, benar, tapi dipelintir jadi miring, jadi menceng. Akhirnya jadilah pemahaman yang sesat. Kemudian yang ketiga, setiap golongan-golongan yang sesat itu biasanya tidak lepas dari 2-3 unsur tadi itu. Ada dalang, ada wayang, dan ada buzzer-buzzernya yang menjadi pendukung seakan-akan disebar terus, infonya terus dihidupkan sehingga lama-lama seakan-akan dianggap sebuah kebenaran, sebuah kebohongan. Kalau terus dibicarakan, kalau terus disponsorkan, nanti lama-lama dianggap sebuah kebenaran. Karena itu kita juga harus berhati-hati
kuatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah kita lebih-lebih di zaman akhir ini. Mugi-mugi kula panjenengan dikuatkan Ahlus Sunnah wal Jamaahnya kita ini, iman, keyakinan kita dikuatkan sesuai dengan keyakinan dan imannya Rasulullah SAW, yang Al-Quran yang dibawa Rasulullah SAW, dan sesuai dengan ajaran para ulama-ulama kita yang soleh, yang mana mereka pewarisnya Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Kurang pinjam minta maaf. Hadza minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.